Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi sama saya di kelas pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita di pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, jadi gimana nih kabar kalian semua? Baik ya, sehat. Alhamdulillah. Jadi kita harus bersyukur masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu di pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, sebelum menuju ke pembelajaran kita hari ini, saya mau tanya nih sama kalian, ada yang masih ingat sama pertemuan kita di minggu yang lalu? Ya benar. Jadi di pertemuan minggu lalu kita itu membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Dia masih ingat? Ya, Dinda? Oh iya. Jadi surat lamaran pekerjaan itu surat yang kita gunakan untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan ya. Dan kegiatan atau proses penyusunannya itu berdasarkan unsur-unsur pembentuk dan juga langkah-langkah yang telah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Kalian pasti masih ingat. Nah, sebelum itu saya mau menyampaikan bahwa di pertemuan minggu ini kita akan mempelajari tentang laporan hasil membaca buku. Ada yang saya belajar atau cari-cari materi gitu? Udah, oke. Ini saya langsung share screen aja ya. Oke, udah kelihatan? Oke, udah kelihatan ya. Jadi di minggu ini kita akan mempelajari tentang laporan hasil membaca buku. Nah, materi yang akan saya sampaikan itu ada pengertian laporan hasil membaca buku, terus nanti dilanjutin sama perbedaan buku non-fiksi dan buku fiksi, terus ada butir-butir dan nilai-nilai penting dalam buku non-fiksi dan buku fiksi, terus ada unsur-unsur penyusun laporan hasil membaca buku, yang terakhir itu ada langkah-langkah menyusun laporan hasil membaca buku. Langsung nih ke pengertian dulu. Pengertian laporan hasil membaca buku, ada yang tahu? Ya gimana, Anggi? Laporan hasil membaca buku itu laporan kegiatan hasil membaca ya? Iya, kayak gitu, hampir sampai ke pengertian lengkapnya. Ada tambahan? Ya, Hani? Iya, benar. Jadi ada unsur-unsurnya kayak identitas, ada halaman buku, ada pertanyaan juga nanti. Ini. Jadi pengertian laporan hasil membaca buku itu, laporan membaca buku adalah sebuah laporan kegiatan membaca buku non-fiksi maupun buku fiksi yang terdiri dari identitas buku, halaman buku, informasi penting dalam buku, dan pertanyaan terkait dengan isi buku yang dibaca. Ini hampir mirip sama laporan-laporan biasa sih. Nanti kalian buat kolom gitu, nanti diisi ada identitas buku, ada halaman buku, ada informasi pentingnya, dan juga ada pertanyaan terkait dengan informasi penting. Nah, tadi kan ada penjelasan tentang bacaan buku non-fiksi dan bacaan buku fiksi. Ada yang tahu nggak perbedaannya? Ya, Nisa? Oh, jadi menurut kamu buku non-fiksi itu buku yang kayak buku pelajaran ya, terus buku fiksi itu kayak novel. Ya, ada yang lain? Pendapat lain? Ya, Brian? Oke, jadi buku non-fiksi menurut Brian itu lebih ke objektif. Nah, buku fiksi itu lebih ke subjektif ya, Brian. Ya, benar. Oke, makasih untuk dua pendapat tadi. Ini nih. Jadi perbedaan dari buku fiksi dan buku non-fiksi itu dibedakan menjadi 7.
Yang pertama nih berdasarkan cerita yang disajikan. Jadi buku fiksi itu isinya rekaan atau khayalan si pengarang. Sementara buku non-fiksi itu lebih informatif dan edukatif. Ya benar, tadi kayak buku pelajaran, dan buku fiksinya itu kayak buku novel. Nah, selanjutnya berdasarkan pengembangan cerita. Buku fiksi mengembangkan imajinasi, sedangkan buku non-fiksi mengembangkan pengetahuan. Selanjutnya ada berdasarkan sifatnya. Buku fiksi lebih subjektif dan buku non-fiksi lebih objektif. Selanjutnya, tujuan penulisan, buku fiksi itu menghibur pembaca, sementara buku non-fiksi menyampaikan informasi. Nah, selanjutnya berdasarkan proses pembuatan, buku fiksi tidak terdapat referensi dari buku lain. Ini tuh lebih cenderung ke imajinasi si pengarang ya. Sedangkan buku non-fiksi terdapat referensi dari buku lainnya. Jadi ini lebih ngambil seperti dari buku-buku lain, dari jurnal-jurnal lain, terus nanti disatuin untuk jadi informasi baru. Selanjutnya dari penyajian sudut pandang. Di buku fiksi itu menggunakan sudut pandang penceritaan. Nah, sedangkan buku non-fiksi itu lebih ke sudut pandang paten ya, nggak bisa diganggu-gugat. Selanjutnya, perbedaan berdasarkan nilainya. Buku fiksi ini multitafsir, sedangkan buku non-fiksi tidak multitafsir. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutin. Selanjutnya ke butir-butir dan nilai-nilai penting dalam buku non-fiksi dan buku fiksi. Jadi cara untuk mencari atau mendapatkan butir-butir dan nilai-nilai penting dalam buku non-fiksi dan buku fiksi yaitu dengan membaca teliti dan memahami dengan benar seluruh isi buku. Jadi kalian nggak bisa tuh habis baca bab 1 kok tiba-tiba baca ke bab terakhir ya. Kalian nggak bakal dapat butir-butir atau nilai-nilai penting dari bacaan itu. Nah, kalau kalian udah dapetin hal ini, saya harap kalian dapat menerapkannya ke kehidupan sehari-hari kalian. Selanjutnya, unsur-unsur penyusun laporan hasil membaca buku. Itu ada 4 unsur. Yang pertama, identitas buku. Yang kedua, halaman dan bab buku. Yang ketiga, ada informasi penting. Dan yang terakhir, pertanyaan terkait dengan isi buku. Ini yang pertama nih, ada identitas buku. Identitas buku berisikan data-data lengkap tentang buku yang digunakan sebagai bahan laporan hasil membaca buku. Identitas buku berisi judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, jenis buku, dan jumlah halaman. Nah, identitas buku ini biasanya udah ada lengkap di dalam buku tersebut. Itu seperti membuat resensi ya. Nah, yang kedua ini ada halaman dan bab buku. Halaman dan bab buku dalam buku dapat diisikan pada kolom hasil membaca. Hal ini akan mempermudah kegiatan mereview ulang bacaan halaman, biasanya terdiri dari halaman Romawi dan halaman angka. Jadi kan ini ada nih kegunaan dari penulisan halaman dan bab buku. Dan nantinya jika kalian kurang yakin nih atau untuk membuktikan kebenarannya, kita bisa mereview ulang. Nah, tanpa report-report kita bisa langsung lihat tuh bab ini tuh ada di halaman berapa gitu. Paham kan? Ini selanjutnya informasi penting. Informasi penting ini disajikan dalam kolom laporan hasil membaca buku sesuai dengan hasil ringkasan membaca. Maka sangat penting untuk membaca buku secara keseluruhan. Informasi penting ini berfungsi untuk mempermudah membuat ringkasan yang tepat sasaran. Informasi penting ini kayak butir-butir atau nilai-nilai penting tadi ya. Jadi kalau kalian nggak membaca buku secara keseluruhan ya nggak bakal dapet informasi penting itu. Jadi rancu nantinya. Nah, ini tuh berfungsi untuk mempermudah membuat ringkasan yang tepat sasaran. Jadi kalian membuat ringkasan itu nggak berdasarkan gimana ya, otodidak atau sepaham kalian aja lah, nggak gitu. Jadi kalian harus benar-benar tahu ini informasi penting itu ada di bab mana, ada di halaman berapa. Nah, itu kalian harus tahu agar
informasi penting ini terjamin kredibelnya. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan terkait isi buku. Pertanyaan yang ditanyakan dari sesuai dengan informasi penting yang terdapat dalam buku bacaan. Jadi pertanyaan terkait isi buku ini kalian bisa membuatnya sebelum mulai membaca. Jadi seperti pra pertanyaan gitu. Nah, nantinya kalian bisa nih cari jawaban dari pertanyaan yang kalian buat ini di dalam bacaan di buku tersebut. Nah, ada pertanyaan nggak nih dari unsur-unsur penyusun laporan hasil membaca? Ya ada. Oke, saya lanjutin ke langkah-langkah menyusun laporan hasil membaca buku. Yang pertama nih ada carilah buku non-fiksi ataupun buku fiksi. Kalian bisa nyari di perpustakaan atau kalau ada biaya ya kalian bisa ke Gramedia cari buku tuh. Bahkan di Gramedia pun ada buku yang bisa kalian baca di sana. Atau kalian bisa cari di internet lah. Itu banyak kok buku-buku. Nah, selanjutnya siapkan alat tulis untuk mencatat kegiatan membaca. Nih, dengan alat tulis ini kalian bisa mencatat nih. Yang ketiga, tulislah identitas buku tersebut. Nah, kalian tulis dulu tuh identitas bukunya. Lanjut ke tulislah bab-bab yang terdapat dalam buku. Yang ketiga, sebelum membaca, tulislah beberapa pertanyaan yang sekiranya terdapat dalam buku tersebut. Jadi kalian buat pra pertanyaan dulu nih. Nah, selanjutnya mulai membaca dan tandailah butir-butir penting yang terdapat pada setiap bab. Jadi setiap bab itu kalian cari informasi pentingnya. Nah, selanjutnya lakukan kegiatan membaca maksimal selama 1 minggu. 1 minggu itu panjang ya. Saya kira membaca 1 buku sama 1 minggu itu waktunya cukup. Dan yang terakhir, jika telah selesai membaca buku, maka susunlah laporan hasil membaca buku. Nah, menyusun laporan hasil membaca buku itu harus sesuai sama unsur-unsur tadi. Kayak ada identitas buku, ada bab-bab dan juga halaman buku, ada pertanyaan, dan juga ada informasi penting. Nah, kalian nanti tulis di kolom-kolom ini. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, saya lanjutin ke contoh. Nih, contoh laporan hasil membaca buku. Nih, yang pertama ada identitas buku. Laporan hasil membaca buku. Judul buku, etimologi dan pengendalian vektor. Pengarangnya Denai Wahyuni, Mako Mulani, dan Mila Puspitasari. Penerbitnya The Publish. Tahun terbitnya 2017, jumlah halamannya 177 halaman, dan jenis bukunya buku non-fiksi atau buku ajar. Ini identitas ini bisa didapetin di buku tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan terkait isi buku. Contohnya gini, yang pertama nih, berapa besar populasi serangga? Yang kedua, apa ciri umum morfologi serangga? Ini, pertanyaan ini nanti akan dijawab di informasi penting. Ini selanjutnya, halaman atau bab dan informasi penting. Nih, nomor 1, halaman 1 atau bab, halaman 1. Informasi pentingnya nih, tadi kan tanya, seberapa besar populasi serangga? Nah, ini jawabannya. Serangga menghuni setiap jenis habitat dan jumlah mereka lebih banyak daripada jumlah semua hewan lain secara bersama-sama. Kesuksesan mereka disebabkan oleh evolusi sayap dalam mempertahankan mekanisme makanan yang bervariasi. Lanjut yang kedua, kan yang tadi ada pertanyaan terkait dengan morfologi serangga. Nih, jawab di bab kedua. Informasi serangga, informasi morfologi serangga memiliki ciri-ciri umum seperti tubuh terbagi atas kepala, toraks, dan badomen. Mempunyai sepasang sayap kecuali Anophora, Malopaga, dan Siphonaptera. Mempunyai sepasang antena dan 3 pasang kaki. Memiliki perangkat mulut, telah mengalami perkembangan dan penyesuaian sedemikian rupa, sehingga dikenal sebagai ragam tipe seperti menguyak, menggigit, menghisap, dan menerapkan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya di akhir laporan hasil membaca kalian tulis nih identitas penulis. Contohnya dilaporkan oleh Vira Febrianti, kelas 12 MIPA 2. Ada pertanyaan? Gimana? Ada nggak?
Nggak ada. Oke, kalau nggak ada langsung ke ya, Ibu kasih evaluasi. Yang pertama nih, evaluasi kerjakanlah soal-soal di bawah ini dengan benar. Satu, jelaskan pengertian laporan hasil membaca buku menurut Anda. Yang kedua, jelaskan perbedaan buku non-fiksi dan buku fiksi, serta berikan contohnya. Yang ketiga, jelaskan cara untuk menemukan butir-butir dan nilai-nilai penting yang terdapat di dalam sebuah buku bacaan. Yang keempat, jelaskan unsur-unsur penyusun sebuah laporan hasil membaca buku. Yang kelima, sebutkan langkah-langkah menyusun sebuah laporan hasil membaca buku. Nah, evaluasi ini nanti dikumpulin ke ketua kelas, dan ketua kelas mengirimkan ke saya paling lambat hari Kamis 26 Mei 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat atau 12 malam kurang 1 menit. Ada pertanyaan terkait evaluasi? Ya gimana? Anang? Iya. Kalian tulis tangan, habis itu difoto atau di scan, habis itu jadiin PDF terus kirim ke saya. Ya. Ya, selanjutnya ada penugasan nih. Perhatikan instruksi penugasan di bawah ini. Buatlah sebuah kelompok yang terdiri dari 3 anggota. Jadi nanti kalian buat sendirilah 3 anggota atau dibagi. Yang penting 3 anggota. Terus yang kedua, carilah sebuah buku non-fiksi dengan tema pendidikan. Itu bisa buku pelajaran, terserah buku pelajaran apa. Mau pelajaran sejarah, pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran matematika, atau apa terserah. Yang ketiga, susunlah laporan hasil membaca sesuai dengan langkah-langkah dan unsur-unsur penyusunnya. Nah, ini nanti disusun seperti langkah-langkah dan unsur-unsur penyusun yang tadi setelah saya jelaskan. Yang keempat, tugas dikumpulkan melalui ketua kelas paling lambat hari Senin 4 Juli 2022 pukul 23.59. Ini maksudnya ketua kelas ngirim ke saya ya? Lambat hari Senin tanggal 4 Juli. Lalu pertemuan minggu depan mempresentasikan hasil diskusi. Nah, pertemuan minggu depan kalian presentasi nih hasil dari pembuatan laporan hasil membaca kelompok. Dia bertanya, dia gimana? Ya. Oh, formatnya kayak contoh tadi ada yang pertama ada identitas, lalu ada kolom pertanyaan, selanjutnya ada kolom jadi formatnya kayak tadi ya, maaf tadi potong. Jadi formatnya pertama ada identitas buku, yang kedua ada pertanyaan prabaca, dan yang ketiga ada informasi penting serta halaman isi buku. Nah, oh udah habis nih. Jadi Ibu simpulin dulu ya materi tadi. Jadi laporan hasil membaca itu, baca buku adalah laporan membaca yang berisikan identitas buku, halaman buku, dan juga halaman bab, serta informasi penting dan juga pertanyaan prabaca. Terus, butir dan nilai penting dalam buku bacaan bisa ditemukan dengan cara membaca teliti dan juga membaca secara keseluruhan. Terus perbedaan buku fiksi dan non fiksi itu yang pertama, buku fiksi itu rekaan, sedangkan buku non fiksi itu informatif, buku fiksi itu subjektif dan buku non fiksi itu objektif dan sebagainya. Terus unsur-unsur penyusun laporan hasil membaca buku itu ada identitas buku, ada halaman dan juga bab buku, ada informasi penting dan ada pertanyaan terkait isi buku atau prabaca. Dan yang terakhir langkah-langkah penyusunan laporan hasil membaca buku. Yang pertama cari buku, bisa itu e-book maupun buku asli. Terus siapkan alat tulis, terus tulis tuh unsur-unsur penyusunnya kayak identitas buku, halaman buku, bab buku, pertanyaan prabaca dan informasi penting. Terus setelah
Setelah selesai, kalian bisa langsung membuat atau menyusun laporan isi buku. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Nggak ada. Baik. Jadi untuk pertemuan minggu depan, kalian udah tahu kan harus presentasi hasil diskusi kalian, membuat laporan hasil membaca buku secara kelompok. Nah, terus nanti tuh saya acak ya presentasinya. Jadi nggak menurut kelompok, misal kelompok 1, nanti langsung kelompok 2, nanti kelompok 3, enggak. Jadi saya acak. Nah, selanjutnya pertemuan minggu depan hanya presentasi aja, nggak ada tugas lagi. Udah sih itu aja. Ada pertanyaan lagi nggak? Ya, jadi berharap kalian bisa belajar lebih giat lagi agar pengetahuan kalian bisa bertambah. Kalian juga bisa mencari materi atau informasi lain dari sumber lain. Bukan hanya Ibu aja, kalian bisa cari di internet, di YouTube, maupun di buku-buku pelajaran lainnya yang masih berkaitan dengan materi ini. Kiranya itu aja sih dari Ibu. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian masih ada pertanyaan terkait dengan materi ini atau dengan tugas dan juga evaluasi yang saya berikan tentang materi laporan hasil membaca ini, kalian bisa bertanya ke saya, bisa itu chat ke grup maupun personal chat ke saya. Baik, cukup sekian ya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.